Setelah mengulang prestasi Nottingham Forest sebagai juara baru di Liga Kasta tertinggi Inggris, Leicester City akan berkelana di panggung UEFA Champions League musim depan. Juga untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Untuk membahas bagaimana geliat Leicester City musim depan, telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia Bungkus Naini. Selamat pagi, Bungkus. Selamat pagi, Mbak. Bung, setelah kita melihat Leicester juara Inggris, pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan musim depan? Apakah mereka akan menjadi tim sesolid ini sama? Iya, saya pikir kuncinya yang pertama mereka harus bisa mempertahankan skuad utama terutama ya. Karena bagaimanapun yang membuat mereka sukses juara musim ini adalah kemampuan Ranieri untuk mempertahankan skuad itu. Bisa dibayangkan sepanjang musim barangkali Leicester salah satu tim yang paling konsisten menurunkan pemain. Dari 36 pertandingan, 33 pertandingan diantaranya mereka memainkan skuad dengan 7 pemain inti yang sama. Dan itu yang membuat mereka bisa tampil konsisten dari pekan ke pekan. Nah, kalau seandainya skuad itu berubah, katakanlah kehilangan Vardy, kehilangan Mahrez, kehilangan Drinkwater, itu kan jadi masalah menurut saya. Jadi tugas besar pertama Ranieri dan manajemen klub adalah mempertahankan materi yang sudah bagus ini, tinggal menambah dengan beberapa pemain di posisi kunci. Tapi untuk bursa pemain sendiri sampai musim dingin depan sudah di-lock ya, tidak akan ada perubahan sementara ya? Itu komitmen. Tapi dalam sepak bola persoalannya tidak ada yang bisa dipastikan. Siapa yang bisa menyangka Sterling pergi dari Liverpool? Siapa yang bisa menyangka Suarez juga akhirnya bisa pergi dari Liverpool? Toh di sepak bola itu terjadi. Jadi kalau sekarang dikatakan skuad City akan dipertahankan, itu baru komitmen. Tapi ketika uang Madrid datang, ketika uang Barcelona datang, uang MU datang, uang PSG datang, itu mungkin akan sulit untuk pemain seperti Mahrez, seperti Vardy yang tidak punya ikatan personal dengan klub itu untuk mau bertahan. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan. Berbicara tentang uang itu tadi juga, ini adalah daftar harga skuad kontestan Liga Inggris dan Leicester ini ada di peringkat ke-15 ya. Bagaimana dengan fakta ini? Ya, kita bisa bayangkan bahwa perbandingannya dengan klub seperti MU itu dalam hal belanja pemain itu kelihatan sekali, hampir 9 kali lipat. 9 kali lipat, dan itu bukan hal yang mudah. Dan Anda bayangkan pemain seperti Mahrez yang sekarang menjadi pemain terbaik Liga Premier musim ini, harganya ketika dibeli hanya 450 ribu. Bukan juta, ribu. Itu artinya kalau dibanding dengan gaji Rooney, cukup 2 minggu gaji Rooney untuk membeli dia. Dan bayangkan pemain kunci yang lain seperti N'Golo Kante, ketika itu tidak ada klub-klub lain yang melacak keberadaan dia atau katakanlah melihat dia sebagai pemain yang potensial. Tapi Leicester tahu, walaupun membelinya dengan harga yang untuk ukuran Leicester cukup mahal, hampir 8 juta euro. Tapi kan 8 juta euro itu kalau dibandingkan dengan harga Anthony Martial, dibandingkan harga Firmino, bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya ya, bahkan katanya 80 juta pound untuk satu tim itu 1/5 dari Barcelona. Iya betul, jadi memang ini sebuah tim dengan harga yang relatif murah tapi efektif. Oke, Bung, ini adalah perbandingan para juara di 4 liga top Eropa musim ini. Ada Juventus, ada PSG, Bayern Munchen. Ada komentarnya kah, Bung? Iya, kita akan lihat bagaimana perbandingannya. Tapi satu hal yang pasti memang... ini dia. Nah, ini dia. Kelihatan bahwa salah satu kunci Leicester adalah mereka tidak terlalu banyak mencetak gol. Bandingkan dengan Juve di atas 60, Bayern di atas 70, bahkan PSG sangat dominan di Liga Prancis. Leicester berjuang dari pekan ke pekan untuk akhirnya menjadi juara 2 pekan sebelum kompetisi berakhir. Ketika mereka kalah dari Arsenal, itu mereka selisih poinnya tinggal 2 poin saja. Dan orang membayangkan ini kejadian ini, tim yang juara paruh musim akhirnya di akhir musim hanya peringkat keempat atau kelima. Tapi mereka berjuang memaintain pertandingan dalam 7 pertandingan sisanya. 7 pertandingan sesudah kekalahan dari Arsenal itu, Leicester mampu merebut 19 poin dan hanya kehilangan 2 angka. Lawannya Arsenal yang saat itu termasuk pesaing mereka untuk juara Liga Premier hanya meraih 9 poin. Jadi kuncinya adalah Leicester bertarung di kompetisi yang ketat, tapi mereka bisa konsisten. Sementara Juve cukup dominan di kompetisi domestik. Sementara PSG apalagi tidak punya lawan di Liga Prancis. Begitu juga dengan Bayern Munchen, tidak punya lawan sepadan kecuali Dortmund. Jadi memang yang membuat Leicester perolehannya seperti ini, poinnya, jumlah golnya, karena memang persaingannya jauh lebih ketat. Bahkan hampir pada satu titik di mana mereka hampir bisa dilewat oleh tim yang lain. Ini sebenarnya agak-agak mengerikan mungkin ya untuk Leicester untuk maju di Champions ke depannya. Iya, betul.
Jadi di Liga Champions itu persoalannya bukan sekedar skuadnya bagus. Tadi saya katakan dijaga dulu skuadnya. Itu baru prasyarat, belum syarat. Syarat yang lain adalah mereka harus punya pengalaman untuk main di Eropa. Sementara Leicester skuad yang sekarang bisa dibilang sangat minim pengalaman. Kita sudah melihat bagaimana Man City dengan kekuatan uangnya bisa tampil di Eropa di Liga Champions, tapi butuh 3 musim untuk bisa akhirnya tampil cukup bagus. Bahkan sekarang akhirnya baru bisa mencapai semifinal. Leicester butuh lebih lama lagi mungkin. Untuk itu ya. Karena materi yang mereka miliki tidak sebagus Man City pada saat mereka mulai masuk ke Eropa. Nah, Manchester City sendiri kan Pep Guardiola akan pindah nih, sudah fix akan ada di sana musim depan. Apakah itu akan menjadi sengit ya perlawanannya antara mereka berdua juga? Iya, bahkan saya pikir bukan hanya masuknya Guardiola. Musim depan Chelsea dengan pembenahan yang saya yakin akan terjadi dengan pelatih baru Conte, Liverpool juga dengan pelatih sekarang Klopp yang pasti akan punya dana lebih untuk memperkuat skuad. Itu akan membuat persaingan sangat ketat. Musim ini Leicester bisa tampil konsisten seperti yang saya bilang tadi, 33 pekan main dengan skuad yang sama dari 36 pekan. Itu karena mereka bisa fokus ke kompetisi domestik. Mereka tidak main di Eropa. Tapi musim depan ketika mereka harus bermain 2 kali dalam seminggu, satu persatu akan cedera dan sulit untuk mempertahankan skuad yang sama, materi yang sama. Itulah tantangannya di situ. Tidak hanya kualitas persaingan yang lebih hebat, tapi bahkan persaingan internal akibat jadwal yang ketat juga akan menjadi ancaman bagi Leicester sendiri. Ya, itu ancamannya ya dan tantangannya juga. Tapi yang harus dibenahi mungkin dari tim ini, yang harus diperkuat lagi apa berarti? Iya, yang pertama tentu mereka harus punya pemain yang bisa mencetak gol selain Vardy. Vardy 22 gol itu salah satu yang sangat dominan ya. Mempertahankan Vardy itu sendiri sebuah persoalan. Tapi paling tidak Leicester harus punya pemain yang bisa menggantikan peran dia ketika Vardy tidak main. Atau minimal jumlah golnya mendekati. Tidak ada tim yang bisa bersaing sekaligus di domestik dan di Eropa kalau hanya punya satu striker bagus. Minimal harus punya 2 striker bagus. Nah sekarang persoalannya untuk membeli striker bagus, Leicester mungkin sekarang menarik bagi banyak pemain karena main di Liga Champions. Tapi apakah uangnya cukup? Itu persoalan juga. Apakah investor dari Thailand cukup royal untuk membelanjakan pemain? Itu bukan hal yang mudah juga untuk dibuktikan ya. Jadi striker mereka butuh pemain yang bisa konsisten mencetak gol. Kemudian di belakang juga harus punya back yang tangguh. Karena bagaimanapun Robert Hood sudah cukup berumur. Dan kemudian di tengah mereka tidak boleh hanya bergantung kepada N'Golo Kante, kepada Mahrez. Harus punya skuad yang lebih dalam dibanding yang sekarang. Sekarang pun sudah cukup bagus sebetulnya. Tapi sekali lagi main di Eropa, main domestik, ada Piala FA, ada Piala Liga, cukup banyak yang harus mereka jalani. Sangat berbeda juga tantangannya. Baik, terima kasih banyak sekali Bung Kusnaini sudah hadir di Studio 2 CNN.